wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pers, eh, hari ini saya akan sampaikan ya update eh, COVID-19 di Jawa Barat. Kemudian juga ada titipan pertanyaan dari rekan-rekan yang saya coba nanti saya jawab. Kemudian juga hari ini alhamdulillah saya atau kami menghadirkan sengaja ini Pak Profesor Dr. Kusnandi, ya. Beliau adalah ketua tim penelitian daripada vaksin yang dari China itu ya. Nah, kemudian juga di sebelah saya ini Dr. Siska Gervianti, beliau dari divisi pelacakan dan pengujian massal gugus tugas ya. Dan untuk dimaklumi ini banyak rekan yang nanya gugus tugas di pusat dibubarkan, ada perpres itu ya. Jadi kalau kita baca secara lengkap terus perpres itu ada di pasal 20. Pasal 20 ayat 2 ayat 3 di sana disampaikan bahwa selama Satgas kan, jadi gugus komite ya. Komite penanganan COVID itu ada komite kebijakan, ada Satgas penanganan COVID, ada Satgas pemulihan ekonomi. Nah, jadi di pasal 20 ayat 2 disebutkan selama Satgas keanggotaan ya, Satgas penanganan itu belum terbentuk, itu gugus terus masih melaksanakan tugasnya. Dan kemudian di daerah juga sama seperti itu, nanti daerah akan menyesuaikan juga ya. Kira-kira mungkin jadi jadi Satgas ya, Satgas penanganan COVID atau apa nanti di daerah, dan pembentukan ini harus melalui pertimbangan dan juga rekomendasi dari Satgas penanganan COVID pusat ya. Kemudian mengenai stok ini, stok saya datanya masih data yang tanggal 18 Juli ya. Ini stok PCR, ada reagen PCR itu ada 65.359 pieces. Kemudian reagen RNA-nya ada 115.356. Rapid test masih banyak, ada 280 ribuan, itu stok kita di gudang ya. Kemudian ini ada yang menanyakan, ini Jawa Barat masih ada penambahan positif ya, walaupun tidak ini. Kemudian apakah ada klaster baru atau tidak? Ini masih kalau lihat daerahnya masih di epicentrum ya. Masih di daerah Bodebek, kemudian juga di seputar Bandung Raya gitu. Ini penambahannya ya. Ada beberapa di daerah-daerah lain tapi kecil gitu. Ya, saya lihat yang misalnya kalau ada penambahan 30 itu hampir 70% itu dari epicentrum yang sudah ada sebelumnya ya. Di Bodebek naik ya, kelihatannya juga ada pengaruh juga dari karena itu kan satu klaster dengan DKI ya. Jadi transportasi jalan terus ya, mungkin juga dari situ gitu ya. Kemudian jatah PCR. PCR ke kabupaten kota pada prinsipnya tidak dijatah itu ya. Jadi kita lihat dari kajian epidemiologi kita ini daerah mana. Kan seperti misalnya ada peningkatan di daerah Bodebek, ya kita mungkin lebih banyak ke sana. Dari pusat juga banyak gitu ke daerah Bodebek ya untuk distribusi PCR ini ya. Jadi tidak ada jatah, yang jelas kalau ada yang pertama berdasarkan kajian epidemiologi kita, peta kita seperti apa, kemudian juga ada permintaan dari kabupaten kota ya, sepanjang kita ada stok kita distribusi juga ke kabupaten kota ya. Kemudian ini ada yang menanyakan bagaimana caranya meyakinkan ya bahwa pemulasaraan jenazah itu sudah aman gitu kan. Terus kalau sudah dimakamkan virusnya tidak hidup lagi gitu kan. Nantilah dokter doksis nanti yang jawab itu. Ya itu mah harus dokter yang jawabnya, bukan juru bicara gitu. Juru bicara mah sudah yakin gitu bahwa pemulasaraan itu sudah sesuai dengan protokol yang dikeluarkan oleh WHO dan sebagainya. Artinya itu sudah dijamin gitu bahwa dari orang yang meninggal yang sudah dipulasara jenazahnya sesuai dengan protokol COVID, itu virusnya tidak mau keluar gitu kalau sudah dimakamkan.
Nah, kemudian ini angka update ya. Ini hari ini tercatat ada 5.824 ya yang positif gitu. Ada penambahan. Kemudian yang positif aktif ini ada 3.166. Yang meninggal ada 206. Ini ada penambahan juga ya. Kemudian yang sembuh juga ada penambahan dari 2.420, sekarang yang sembuh 2.452. Kemudian kita masih menggunakan ini istilah PDP ya, pasien dalam pengawasan. Ini yang masih dalam pengawasan ada sebanyak 525. Ini data per hari ini jam 9. Ya. Sedangkan ODP atau orang dalam pemantauan itu ada 1.515, turun dari kemarin. Kemarin masih 1.533. Nah, itu update untuk hari ini. Dan selanjutnya barangkali selanjutnya Prof. Kusnandi akan menyampaikan hal ihwal ya terkait dengan kelanjutan uji klinis daripada vaksin Sinovac yang berasal dari China, dan kebetulan ketua timnya untuk pengujian ini di Jawa Barat itu diketuai oleh Prof. Kusnandi. Kami persilakan, Prof. Halo, udah ya? Halo? Ya. Kebetulan saya diangkat sebagai koordinator penelitian. Saya diangkat sebagai koordinator penelitian, ya, koordinator lapangan, ya. Dan yang di samping saya itu Dr. Edi itu yang menjadi koordinator lapangannya. Jadi di lapangannya nanti semua itu dikoordinatorkan oleh Dr. Edi yang di lapangan. Kita mendapat kepercayaan untuk melaksanakan itu, ya, oleh Bio Farma, ya, dikontak untuk ini untuk sebagai pelaksana uji vaksin Bio Farma fase 3. Fase 3 itu artinya fase 1, fase 2 itu udah dilakukan. Fase 1, fase 2 itu hasilnya udah baik, ya. Itu dilakukan di Cina. Ya, di Cina itu udah dilakukan dengan teliti, ya, karena penyakit ini berasal dari Cina. Ya. Nah, selanjutnya fase 3 tuh kita ada beberapa negara, ya, yaitu ya, 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 ya. Fase 3 ya itu di India, ya, kemudian di Brazil, kemudian di Angola, dan ada sama Indonesia, ya. Jadi semuanya kita melakukan. Kita akan melakukan kalau umpamanya udah ada izin dari Badan POM. Badan POM itu berdasarkan izin dari Komite Etik. Sampai hari ini izin dari Komite Etik belum kami dapat karena ada beberapa perubahan-perubahan yang harus dirubah yang akan saya konsultasikan nantinya. Ya, kira-kira perubahan-perubahan itu mungkin atau tidak kita lakukan, gitu, ya. Karena ini bukan penelitian yang biasa, ini penelitian dalam keadaan wabah. Jadi cara-caranya harus sesuai dengan keadaan yang wabah tadi, kan, ya. Kita akan merekrut kurang lebih 1.620 subjek penelitian, ya, dari berbagai tempat, dan tempat penelitiannya itu ada 4 tempat, yaitu di Komplek Ekman di Fakultas Kedokteran, kemudian di Patu Ukur di Universitas Pajajaran, dan kemudian juga di 4 puskesmas, ya, yang udah biasa kita lakukan penelitian di situ, ya, tentang vaksin, ya. Puskesmasnya itu Garuda, Dago, kemudian Cibeluit,
dan di Sukaparkir rencananya. Seperti itu. Kami harapkan penelitian ini bisa berjalan dengan baik tentunya ya. Mohon doanya dari semua teman-teman di Jawa Barat ya, dari terutama dari pemerintahnya tentunya ya, kami minta dukungan supaya penelitian ini bisa berjalan aman dan baik. Mungkin itu tambahan saya dari Pak. Baik, terima kasih Prof. Nandi. Selanjutnya mungkin dari Dr. Siska, kami persilakan. Ya, hatur nuhun Pak Daud sebagai sekretaris gugus tugas. Mungkin hasil pemeriksaan jumlah rapid test yang hari ini sudah dilakukan sampai dengan hari ini itu sekitar 209.898 tes dengan jumlah reaktif sebanyak 5.057 atau 2,4%. Lalu untuk PCR totalnya yang sudah dilakukan adalah 108.040 sampel dengan jumlah positif sebanyak 6.285 sampel atau sebanyak 5,81%. Nah, teman-teman sekalian, kita juga sekarang di divisi PPM ini sedang men-tracing dan men-testing beberapa kasus positif yang ada di institusi pemerintahan dan beberapa yang lain. Tapi ini memang kalau secara melihat apakah ini dari klaster lama atau bukan, itu kita sudah define memang beberapa ini sudah lokal transmisi. Jadi mungkin karena kita juga sekarang sudah memasuki era AKB dan juga beberapa tempat-tempat umum juga sudah mulai dibuka dan lain-lain sehingga kontak dengan berbagai orang dari berbagai daerah ini kan sudah mulai terjadi. Sehingga memang kasus-kasus positif yang sekarang ini itu kita telusuri memang sudah tidak ada hubungan langsung dengan klaster-klaster besar yang dulu, tapi sudah mulai menjadi lokal-lokal transmisi saja. Dan ini memang berarti perlu kembali pengetatan dari kita semua. Nah ini juga mungkin mohon di endorse sama teman-teman dari media, tetap jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ini penting sekali. Apalagi nih teman-teman media biasanya lebih banyak bergerombol dan pada saat misalnya melakukan kegiatan itu banyak yang tidak menjaga jarak. Nah ini mungkin kalau sekarang ini kita semua ini sudah at risk ya, sudah dalam resiko pemaparan atau terkena paparan karena tadi ini virusnya sudah di mana-mana gitu ya, karena orangnya sudah bergerak. Jadi virus ini ikut bergerak karena orang yang membawa virusnya bergerak. Nah ini yang harus kita tekankan lagi di awal karena tadi senangnya dalam kerumunan virus ini dan ditransfer melalui droplet. Jadi kita semua harus betul-betul menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai ada beberapa testing yang kami lakukan. Kemarin kami bersama dengan BNPB, kami laporkan juga Pak Sekretaris bahwa kita sedang melakukan sekarang swab tes masif di kawasan industri. Ada beberapa kawasan industri yang sudah kita periksa, kemarin di Cikarang, Jababeka, 2-3 minggu lalu, kemarin kita lakukan di kawasan industri Sumedang dan nanti kita juga akan lakukan di beberapa kawasan industri lain yang ada di wilayah Jawa Barat. Ini bekerja sama dengan divisi lain di gugus tugas dan juga dengan Disperindag. Lalu juga kemarin kami laporkan kita lakukan pemeriksaan masif rapid test juga bersama BIN di Karawang gitu ya. Jadi
pemeriksaan yang lain-lain seperti yang teman-teman sudah ketahui, arahan dari Pak Gubernur adalah kita tetap memperketat pintu masuk ke Jawa Barat dan melakukan berbagai tes. Kita akan lakukan lagi bersama dengan Dishub dan Disparbud, ini untuk juga melakukan berbagai pemeriksaan atau screening, baik rapid test maupun PCR yang ada di pintu-pintu masuk, di terminal, di stasiun dan lain-lain, juga di tempat-tempat wisata yang sekarang sudah mulai dibuka. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak Sekretaris. Hatur nuhun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kusnandi, Dr. Siska, terima kasih. Dan ada beberapa informasi lagi tadi disampaikan oleh Dr. Siska. Kita melakukan kemarin swab ya, tes PCR di kawasan industri di Ranca Ekek, dan itu juga kita dapat bantuan ya dari BNPB, termasuk juga 1 unit mobil lab PCR untuk operasi di Jawa Barat. Kita dapat bantuan dari pusat. Nah, ini tentunya bisa dipakai untuk meningkatkan pengetesan ya, pengetesan masif yang walaupun dikatakan Jawa Barat itu sudah stabil, tapi tetap kita tes itu tetap kita menjadi prioritas utama untuk kita lakukan oleh gugus tugas. Nah, kemudian ada satu informasi lagi, ini mengenai protokol kesehatan di pasar hewan. Sekarang mungkin sudah banyak bermunculan pasar-pasar hewan. Nah, ini tolong rekan media juga bisa turut melihatlah bahwa kalau ada pasar hewan, yang pertama dia harus memperoleh izin dari Pemda setempat ya. Artinya dari kabupaten, dari kota setempat harus memiliki izin. Kemudian waktu operasionalnya juga dibatasi ya. Jadi tidak sampai malam dan sebagainya. Ya, kemudian juga tata letak. Itu bagusnya itu di tempatnya yang cukup luas. Artinya bahwa antara pembeli dengan pedagang, pedagang dengan pedagang, pembeli dengan pembeli itu dimungkinkan untuk menjaga jarak ya pada saat transaksi dan sebagainya. Kemudian di lokasi penjualan hewan itu harus dibedakan antara pintu masuk dengan pintu keluar ya. Kemudian di pintu masuk yang mau masuk diukur suhu tubuhnya. Kemudian juga disediakan sarana untuk cuci tangan pakai masker ya. Kemudian yang sakit dilarang untuk masuk ke pasar itu, dan selalu membersihkan peralatan dengan desinfektan ya. Nah, itu barangkali perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat, karena pada demikian tadi disampaikan untuk menghindari kita daripada pemaparan COVID-19 ini, dan juga kita untuk memutus rantai. Jadi jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Masker nanti minggu depan kita bahas lagi. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan pada hari ini. Ya. Oh, ini satu lagi nih. Ini yang jenazah tadi, apakah masih mengeluarkan virus atau tidak? Mangga, Dok Sis. Ya, teman-teman sekalian, mungkin perlu diketahui bahwa virus ini dia itu senang terhadap inang yang hidup gitu ya. Jadi virus ini hidup pada tubuh manusia yang hidup. Jadi pada saat pasien meninggal karena COVID, pasti virusnya juga ikut mati karena virus ini kan dia menempel kepada inang yang hidup. Nah, tadi apakah masih berbahaya atau tidak? Nah, makanya memang ada protokol untuk pemulasaran jenazah ini diatur baik dari aturan di tingkat pusat maupun di kita juga sudah ada Kepgub dan lain-lain. SOP-nya juga sudah sangat ketat. Juga di setiap rumah sakit SOP untuk pemulasaran jenazah ini juga ketat, sehingga dan tadi teman-teman pada saat kita sudah wrapping jenazahnya dan sudah harus cepat-cepat dimakamkan itu supaya tadi menghindarkan dari hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Tapi secara prinsip pada saat pasien ini meninggal sebetulnya virusnya juga ikut mati gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan, tetapi memang tidak boleh berlama-lama dan harus memenuhi protokol pemulasaran jenazah untuk COVID ini supaya
tidak menimbulkan ekses yang lain. Seperti itu Pak Daud. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih kepada Prof. Kusnandi dan Dr. Siska yang telah menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting di hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.